Banyak kasus-kasus KPPU yang melibatkan BUMN gitu ya, dengan praktek-praktek monopoli ataupun pelanggaran persaingan usaha lainnya. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Hai pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sobat Kompetisi, selamat datang bertemu kembali dengan saya Aru Armando, Kepala Kantor Wilayah 3 KPPU Bandung, di acara kami Pod Country, podcast Kanwil 3 KPPU Wilayah 3 Bandung ya. Nah, dalam kesempatan pada siang hari ini Pod Country kedatangan tamu Bang Hakim Pasaribu, Abdul Hakim Pasaribu lengkapnya ya. Beliau adalah Direktur Advokasi Sekretariat Jenderal KPPU Republik Indonesia. Silakan disapa nih Bang, pemirsa kita Sobat Kompetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kompetisi semuanya. Nama? Oh, nama ya? Abdul Hakim Pasaribu. Saya pikir karena sudah dikenal Yuk, saya Abdul Hakim Pasaribu, Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU. Senang bergabung dalam acara Pod Country bersama Om Aru Armando. Oke. Tadi saya salah ya, kurang lengkap menyebutkannya namanya. Direktur Advokasi dan Persaingan dan Kemitraan. Karena kemitraan kita direktoratnya pindah ke penegakan hukum, advokasinya tetap ada nyantol di advokasi. Oke. Gitu, Om. Sehat Bang Hakim? Alhamdulillah harus sehat. Sebenarnya kondisinya kurang nih, lagi radang tenggorokan. Oke. Sobat Kompetisi, beliau tadi sudah memperkenalkan diri adalah Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan. Kita mau tanya nih Bang Hakim, sebenarnya tugas dari direktorat ya, nomenklaturnya ya, Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan ini apa sih? Oke, makasih Pak Aru. Perlu saya sampaikan, Direktorat Advokasi Persaingan dan Kemitraan ini direktorat baru yang dibentuk dengan SOTK KPPU yang baru juga, Juli 2019. Memang kalau dilihat dari tugasnya secara umum ya, kita melakukan advokasi dalam artian memberikan pemahaman kepada stakeholder KPPU, baik itu pelaku usaha, kemudian pemerintah, akademisi, asosiasi ataupun masyarakat lah ya, yang berkaitan dengan persaingan itu, tentang Undang-Undang Nomor 599. Harapannya masyarakat mengetahui, kemudian paham, dan terutamanya bisa menghindari perilaku-perilaku atau kebijakan yang bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Sampai saat ini sudah banyak masyarakat yang tahu nggak sih terkait dengan KPPU ini Bang? Ini Sobat Kompetisi juga perlu tahu gitu. Kalau jujur ya, ini tantangan juga ya, masih banyak yang kalau kita lihat, kalau kita petakan seluruh Indonesia Sabang Merauke ya, masih banyak yang belum tahu lah KPPU ini. Mungkin salah satu pertimbangannya sosialisasi kita mungkin selama ini atau advokasi kita itu segmented. Kemudian yang kedua, jangkauan isu persaingan ini mungkin Pak Aru juga tahu ya, karena kita hanya berada di 6 kantor wilayah gitu ya. Mungkin pemahaman atau mengetahui KPPU ini lebih banyak di kota-kota di mana kantor KPPU itu berada gitu. Dan kita juga di pusat ini ya, memang mau tidak mau harus berkoordinasi dengan teman-teman di Kanwil sih, di dalam pertama kali kalau mengenalkan KPPU ini, kita juga beririsan dengan Humas, karena ini berkaitan juga dengan fungsi kelembagaan gitu. Nah tadi disebutkan ada Kanwil ya, kantor wilayah. Iya. Di KPPU sendiri sudah ada berapa Kanwil ini Bang Hakim? Setahu saya yang terakhir itu kita ada 6 Kanwil ya. 6 Kanwil. Kanwil yang pertama itu Kanwil 1 di Medan dengan wilayah kerja. Ini mereka meluas ini setahu saya. Yang dulunya itu hanya Sumatera Utara, Aceh dan Sumbar, dengan adanya perluasan organisasi Riau dan Kepri. Kepulauan Riau itu menjadi wilayah kerja Kanwil 1. Kemudian Kanwil 2 yang dulu itu di
Pusat itu dulu kalau nggak salah. di Bandung, di Batam. Oke, dulu Bantu ya, Pak. Batam, di kota Batam itu direlokasi ke Lampung. Sekarang Kanwil 2 Lampung. Kanwil 2 Lampung itu membawahi kalau dibilang masyarakat Sumbaksel ya. Sumbaksel. Sumbaksel ini meliputi mulai dari Provinsi Lampung itu sendiri, kemudian naik ke atas Sumatera Selatan, kemudian Jambinya, batas terakhir dengan wilayah Sumatera Barat dan Riau, kemudian Bangka Belitung serta Bengkulu. Oke. Kemudian Kanwil 3 di tempatnya Pak Haru ya mungkin Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat, Maaf, DKI. Jawa Barat, DKI dan Banten. Kemudian Kanwil 4 yang lumayan luas juga ini sudah pasti Jawa Timur karena kedudukannya di Surabaya. Kemudian mendapat tambahan kalau dulu di Jakarta itu Yogyakarta ya. DIY dan Jawa Tengah. Kalau yang sebelumnya juga sudah ada Bali dan NTB, NTT. Kemudian paling banyak ini 6. 5 masih 5. Masih 5 ya. 5 Balikpapan. Balikpapan 5 itu semua provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Dan paling luas ya mungkin Kanwil 6 ya, Sulampua ya. Sulawesi, Maluku, Papua itu sih. Oke. Ada 6 Kanwil, sobat kompetisi. Jadi kami cuma ada di 6 kanwil tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Hakim. Oke, Bang Hakim tadi sudah menyebutkan ada beberapa stakeholders yang menjadi salah satu mitra KPPU. Iya, ya. benar. Nah, yang saya ketahui ini kan sebenarnya ada 2 stakeholders yang bisa dikatakan main ya. Maksudnya yang stakeholder utama kita. 2 stakeholder utama tentu adalah pelaku usaha. Karena objek pengawasan kita adalah pelaku usaha, kemudian yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah dalam ini adalah pemerintah pusat maupun daerah. Karena kita punya tugas dan kewenangan terkait untuk memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, untuk 2 stakeholders ini, apakah KPPU mempunyai semacam produk ataukah strategi untuk dalam kaitannya dengan advokasi yang dilakukan oleh KPPU? Ya, betul Om Aru. Terkait dengan 2 stakeholder utama kita, pelaku usaha, kalau memang seperti disampaikan Om Aru tadi, dilihat kan semua undang-undang itu pelaku usaha ya. Betul. Dan harapannya jangan sampai pelaku usaha melanggar larangan-larangan yang ada di Undang-Undang Nomor 5. Di tahun 2000, saya harus memastikan lagi tahun berapa itu. Kayak 2 tahun terakhir, Om Aru, kita itu sudah punya namanya pedoman program kepatuhan terhadap persaingan usaha. Jadi sebenarnya pedoman ini arahnya kepada good and corporate governance. Bagaimana pelaku-pelaku usaha di dalam menjalankan aktivitas bisnisnya mereka tetap mempertimbangkan atau memperhatikan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang pasti kalau berkaitan dengan persaingan ya Undang-Undang Nomor 5 99. Tetapi memang kalau kami lihat belum banyak minat daripada pelaku-pelaku usaha ini untuk menyusun dan membuat program kepatuhan ini sebagai sebuah yang kalau kata kami itu wajib ya. Sudah ada beberapa kali kami melakukan survei, hanya ada beberapa pelaku perusahaan asing seperti Unilever itu memang mereka di headquarternya juga udah punya gitu. Betul. Di BUMN sendiri kami belum mendapatkan informasi ada BUMN yang menyusun atau memiliki program kepatuhan persaingan. Padahal sebagaimana kita ketahui banyak kasus-kasus KPPU yang melibatkan BUMN gitu ya dengan praktek-praktek monopoli ataupun pelanggaran persaingan usaha lainnya. Jadi ini memang tantangan buat advokasi juga bagaimana kita memberikan karena mungkin untuk menyusunnya juga nggak bisa sendiri Om Aru. Nah itu yang mau saya tanyakan sebenarnya program kepatuhan yang tadi disampaikan oleh Bang Hakim itu tadi ya. Itu disusun sendiri oleh pelaku usahanya, iya. Atau ini kemudian menjadi suatu program kepatuhan yang disusun bersama atau seperti apa mekanisme program kepatuhan ini? Kalau secara prinsip dia ini sebenarnya one on one basis company. Jadi setiap perusahaan hanya menyusun sendiri. Mereka bisa minta masukan kepada KPPU. KPPU tidak bisa terlibat aktif di dalam penyusunan program kepatuhan.
dorongan kita adalah mereka bisa menggunakan jasa-jasa advokat-advokat yang memang fokus di persaingan untuk membantu mereka di dalam menyusun program kepatuhan itu. Tetapi kita juga tidak pasif gitu. Kalau mereka menanyakan, terutama dengan adanya tugas KPPU memberikan permintaan informasi secara langsung kepada pelaku usaha, itu juga menjadi bagian kita mendorong pelaku usaha itu untuk aktif menyusun dan memiliki program kepatuhan itu. Jadi kalau misalnya pelaku usaha ini sudah menyusun program kepatuhan, kemudian katakanlah pelaku usaha ini katakan belum firm ya, ini apakah sudah sesuai atau tidak, itu bisa dikonsultasikan ke KPPU? Iya, bisa minta masukan lah ya. Tetapi kembali lagi kalau saya lihat itu semuanya tidak diatur memang di dalam tugas fungsi dan advokasi. Tetapi kita memberikan ruang, bisa memberikan masukan-masukan karena memang pedomannya itu sudah memberikan rangkaian-rangkaian Om. Betul. Jadi memudahkan apa-apa saja sih yang harus ada di dalam program kepatuhan itu. Jadi kita bisa dengan seperti melakukan sosialisasi terhadap pedoman program kepatuhan itu kepada pihak-pihak yang sedang menyusun atau memang mempertimbangkannya untuk menyusun. Oke, jadi KPPU sebenarnya sudah punya pedoman penyusunan program kepatuhan itu. Punya. Ya. Itu mungkin sobat kompetisi juga pengen tahu ya. Sebenarnya itu sudah bisa diakses nggak sih katakanlah di website KPPU? Iya. Bisa Om. Memang itu menjadi bahan publikasi KPPU yang tetapi dia tidak diatur dalam Perkom ya Om. Ya. Tidak diatur dalam peraturan KPPU. Betul. Dia itu hanya bentuk guideline, pedoman. Betul. Pedoman, dan yang mana pedoman ini kalau kami baca ini banyak mengambil substansi dari program kepatuhan yang ada di OECD ataupun ASEAN, tetapi kita sesuaikan dengan larangan-larangan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 599. Tetap ada kita melakukan penyesuaian-penyesuaian. Nah, ini menarik ya, sobat kompetisi juga, mungkin pelaku usaha juga yang melihat Pot Country. Ini sebenarnya KPPU sudah memiliki direktorat advokasi. Jadi ada kata pepatah, sedia payung sebelum hujan. Ini lebih baik daripada berurusan dengan KPPU tapi langsung masuknya ke ranah penegakan hukum. Kita juga sebenarnya tidak mau ya, Bang Hakim ya. Kita pengennya bisnis ini berjalan dengan baik tanpa ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 maupun prinsip persaingan usaha yang sehat. Nah, Direktorat Advokasi adalah salah satu direktorat yang fungsinya seperti itu tadi. Sudah disampaikan untuk pelaku usaha sebenarnya ada program kepatuhan sehingga ketika melaksanakan kebijakan atau program-program corporate atau perusahaan itu tidak melanggar. Nah, daripada diperiksa oleh KPPU, didenda minimal 1 miliar maksimal 25 miliar, kenapa tidak kemudian berkonsultasi dan berhubungan aktif dengan KPPU. Luar biasa itu Bang Hakim. Tapi sayangnya sobat kompetisi, program ini justru hanya pelaku usaha asing ya yang comply. Yang comply, betul. Yang comply. Nah, kita harapkan pelaku usaha nasional BUMN terutama atau swasta, BUMN swasta itu juga bisa memanfaatkan program kepatuhan yang dimiliki oleh Direktorat Advokasi. Oke, tadi sudah nih pengusaha. Untuk pemerintah nih. Oke, kalau pemerintah itu sudah lebih lama lagi Om Aru. 2016 ya Om. Kita punya pedoman daftar periksa kebijakan persaingan dan itu sudah diatur malah dalam peraturan KPPU. Tapi kembali lagi saya harus ngecek nomor peraturan KPPU-nya. Tapi ada. Dan itu bisa dicek di website. Betul. Bisa dengan gampang materi-materi ini diakses oleh pemerintah ataupun yang tadi pelaku usaha gitu. Masyarakat. Cuman sedikit info Om Aru, pedoman daftar periksa kebijakan persaingan ini sedang dalam tahap pembaharuan. Sesuai dengan masukan daripada komisioner kepada kita, terutama di sini direktoratnya kebijakan persaingan. Karena ini memang lebih ke arah kebijakan pemerintah. Kita punya direktorat kebijakan persaingan, di situ ada direktorat kebijakan persaingan di tempat Pak Taufik Ahmad itu sedang menyusun. Jadi nanti namanya kalau saya tidak salah menjadi asesmen persaingan usaha ya Om ya. Asesmen persaingan usaha. Kalau tidak salah saya Om. Ini ditujukan untuk pemerintah. Jadi kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk pemerintah daerah tidak ini? Pasti Om. Jadi memang
kalau kita bilang daftar periksa kebijakan itu menjadi sebuah tools atau alat buat pemerintah, kementerian atau lembaga pusat ataupun daerah untuk melakukan identifikasi awal, deteksi dini, kesesuaian rancangan, peraturan atau kebijakan atau peraturan dan kebijakan sudah ada, terutama di sektor ekonomi, supaya sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang diatur di dalam Undang-Undang 59. Selama ini, selama pengalaman Bang Hakim, sepengetahuan Bang Hakim, pemerintah, pusat maupun daerah, termasuk aktif nggak sih untuk berkonsultasi ke KPPU terkait ini? Pengalaman saya hampir 1 tahun ini ada beberapa kementerian yang aktif, Om. Aktif. Kalau saya bilang itu Kementerian Perhubungan, itu lumayan sering meminta pendapat KPPU, tetapi memang ini tantangan juga. Sebenarnya kita pingin mereka melakukan tes dulu ini dengan daftar periksa kebijakan itu gitu. Jangan ujuk-ujuk langsung minta pendapat gitu loh. Ini saya pikir padahal kita sudah berulang kali ini ada loh alat yang buat Bapak Ibu untuk melihat apakah ada kebersinggungan atau. Cuman gini pertanyaannya nih Bang Hakim juga untuk sobat kompetisi juga termasuk kementerian yang tadi disampaikan oleh Bang Hakim. Jangan-jangan ini Bang Hakim ketika KPPU sudah menyediakan alatnya, mereka nih belum diajari cara untuk menggunakannya ya, betul. Ya ini juga sih Om yang kemarin menjadi salah satu masukan komisioner dinilai bahwa daftar periksa kita ini terlalu panjang bertele-tele gitu loh, sehingga buat pengguna pun menjadi agak sedikit ribet untuk menggunakannya buat orang lain ya. Tapi buat orang KPPU mungkin karena kerjaannya kita lebih paham lah. Makanya nanti yang setahu saya daftar periksa ini nanti dibuat lebih sederhana, lebih applicable, sehingga seperti yang Om sampaikan tadi, mereka itu nggak ujuk-ujuk langsung minta pendapat KPPU. Mereka udah bisa langsung melakukan deteksi dini lah gitu sebelum minta pendapat KPPU. Terus Kementerian Perhubungan, terus perdagangan paling sering Om saya lihat itu kami berkoordinasi dengan direktoratnya Pak Taufik Ahmad, Direktorat Kebijakan. Banyak kebijakan-kebijakan perdagangan, peraturan Menteri Perdagangan itu yang dimintakan pendapat oleh kementerian terkait kepada KPPU, kemudian perindustrian juga gitu ya. Dalam trennya ini memang saya lihat kementerian terutama pemerintah pusat pelibatan KPPU di dalam memberikan masukan atau syarat terhadap kebijakan yang mereka keluarkan itu memang ada peningkatan trennya Om. Lebih intens. Mungkin di daerah ini Om yang mungkin nanti kita dengan teman-teman di Kanwil ya Om bisa terutama dengan nanti adanya asesmen persaingan usaha ini bisa membuat lokakarya kali Om kepada pemerintah daerah termasuk staf-staf yang mungkin atau unit-unit atau bagian di pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang menyusun atau membuat peraturan atau kebijakan khususnya ekonomi. Pertanyaannya nih, Bang Hakim, pedoman yang tadi sudah disusun itu sebenarnya digunakan untuk melakukan namanya daftar periksa ya. Iya. Itu melakukan pemeriksaan sebelum kebijakan atau peraturan itu diluncurkan. Atau diterbitkan atau setelah itu diterbitkan dan diluncurkan. Sepengetahuan saya dalam 3 konsep itu dia menjadi deteksi dini juga yang pertama kali Om. Rancangan itu udah bisa menggunakannya Om. Jadi sebagai tindakan antisipasi pada saat ada rancangan peraturan atau kebijakan baik pusat ataupun daerah, mereka sudah bisa menggunakan checklist ini. Ternyata ada bagian-bagian dalam pasal-pasal di dalam peraturan atau kebijakan tersebut yang kena ini. Contengnya ternyata kena. Yang mereka bisa mungkin mempertimbangkan kembali bunyi pasal itu. Kalau mereka mungkin kurang jelas, mereka bisa melakukan konsultasi kepada KPPU gitu. Nah, itu yang pre ya, ibaratnya sebelum kebijakan atau peraturan itu rilis. Nah, kalau yang kebijakan dan peraturan rilis, betul. Nah itu juga bisa digunakan nggak ini? Bisa, tetapi kalau sudah keluar biasanya ini menjadi tugas KPPU Om. Tugas KPPU ya? Iya. Nggak, maksudnya kalau sudah keluar kebijakannya, toolsnya sama? Sama sebenarnya Om. Sama. Cuman kalau yang tadi itu pre karena memang itu identifikasi dini ya Om yang rancangan. Tapi kalau yang untuk sudah ada karena sudah terjadi memang menjadi tugas KPPU untuk memberikan penilaian dan kemudian memberikan saran apabila peraturan tersebut ternyata di dalam checklistnya itu ada yang kena pasal-pasalnya Om. Oke. Nah, baru nanti kita masukkan saran kepada pemerintah.
bahwa pasal ini nanti melakukan ternyata berdampak terhadap pembatasan jumlah pelaku usaha. Itu kan ada daftar periksa 1, 2, 3, 4 ya Om ya. Yang daftar periksa 1 aja banyak lagi gitu. Yang pimpinan kemarin pingin coba dong ini disederhanakan supaya nggak terlalu ribet buat pengguna gitu. Buat pengguna. Oke, jadi kalau misalnya sudah keluar kemudian evaluasi oleh KPPU dengan menggunakan tools tadi, dan ketika sudah dianggap ada pelanggaran prinsip, maka output produk KPPU adalah saran kebijakan kepada pemerintah Om. Baik pusat maupun daerah. Baik pusat ataupun daerah.